semua karena kebaikan Tuhan, dan kita mau sore hari bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan karena Dia begitu baik. Dan sore hari ini tema kita adalah sungguh indah waktunya Tuhan. Dan pelayan firman pada hari ini adalah Romo Hans. Terima kasih Romo atas kedatangannya. Terima kasih juga rekan-rekan yang hadir onsite datang ke Nusa Dua Bali. Juga teman-teman yang hadir secara online. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya di sore hari ini. Dan untuk membuka ibadah kita, mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Musik bermain dengan lembut. Saya mau melihat rekan-rekan yang hadir onsite untuk tersenyum. Karena Tuhan baik, kita mengumpulkan kita di Bali kan sore hari ini. Kita mau katakan sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita mau tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik. Kita tahu Tuhan pasti memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita semua. Amin. Kita mau menyatakan dalam pujian dan sembah kepada Dia. Pada sore hari ini, kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak
rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Berikutnya kita akan mendengarkan ayat pembacaan firman. Dipersilakan kepada rekan Unik dan rekan Yulianata. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 12, ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah. Baik rekan-rekan yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadah kita di sore hari ini. Dan kita akan bersama-sama, mungkin bisa dilihat dari WhatsApp yang ada, itu ada lirik lagu. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Dan lagu ini juga menjadi pengantar untuk pelayanan firman hari ini dari Romo Hans. Katakan ku cari wajahmu. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan ku panggil namamu. Ku panggil namamu,
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, amin Jesus. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Katakan sekali lagi, sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Haleluya. Kami undang Romo Hans untuk menyampaikan firman di sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh membawakan firman di sini, sebuah kehormatan untuk boleh berbicara di hadapan para notaris, dan ini melihat penampilan ini rata-rata notaris yang senior. Saya juga bawa satu supaya tidak sendirian. Jadi saya mengundang umat saya dari Singaraja, jadi harus dihargai karena Bapak Ibu kan udah 2 hari di sini. Ibu Maheranita ini lari 3 jam dari 4 jam dari Singaraja untuk sampai ke sini persis jam 4 sore. Jadi artinya udah cepet-cepet meninggalkan semua janji-janji dan lalu lari sampai ke sini. Bu Maheranita juga seorang notaris di Singaraja yang banyak membantu kami untuk urusan-urusan tanah di gereja. Baik, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada PD Orat et Labora. 19 tahun bertekun itu bukan mudah. Dibutuhkan keuletan yang sangat besar. Tapi kekaguman saya adalah tema yang dipilih. Sungguh indah waktunya Tuhan. Tetapi yang untuk saya memang sedikit heran, ayat yang dipilih adalah Lukas bab 12 ayat 12. Kita semua tadi sudah dengar sama-sama bunyi ayatnya.
Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi kita mengandalkan bimbingan Roh Kudus dalam segala saat. Boleh, sehingga lalu boleh juga ditafsirkan Tuhan akan membimbing pada waktunya. Dan waktunya pasti tepat, waktunya pasti pas. Kayak ngisi bensin aja. Udah pas ya ukurannya. Jadi Tuhan bekerja begitu. Kita ini kan semua orang Kristen milenial kan, semua saya lihat semua baca handphone, jadi silahkan diteruskan baca handphonenya, tapi sekarang mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Saya kasih waktu sebentar untuk membaca, karena kalau saya bacakan pasti lebih lama daripada Bapak Ibu kalau baca sendiri. Ya. Silahkan keluarkan handphonenya yang belum sempat buka. Kalau yang belum sempat menginstal, saya kasih waktu untuk install juga. Karena untuk saya ikut persekutuan doa, mau mendengarkan firman, tapi enggak baca sendiri firmannya itu sama seperti kita mau masak tapi dimasakin orang lain. Jadi, silahkan baca sebentar ayat 1 sampai ayat 12. Memang dalam Lukas bab 1 ayat Lukas bab 12 ayat 1 sampai 12 itu memang ada banyak kata-kata penghiburan. Jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena burung pipit, binatang yang paling persembahan yang paling murah bagi orang Israel, itu dijual 5 ekor 2 duit. Dan tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Rambut kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Jadi kalau burung pipit dipelihara Tuhan, kalau bunga bakung di ladang dipelihara Tuhan, ngapain kita takut? Kenapa kita harus takut? Dan lalu kita lihat lagi yang terakhir pada ayat 12 tadi. Kalaupun terjadi apa-apa, jangan takut. Tuhan akan atur, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan membereskan sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi memang seluruh ayat 1 sampai 12 itu berupa kata-kata penghiburan. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebetulnya juga pilihan ayat ini juga tidak menyenangkan banget. Artinya apa? Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan melindungi. Percaya saja sama Tuhan. Tapi ini kan bukan firman sejahtera. Kita dibantu untuk tidak berkekurangan, ya. Tapi ya, apa yang dibuat Tuhan terhadap burung pipit? Dia mencukupkan hidupnya untuk hari itu. Dan kita memang juga sudah berdoa juga tiap hari. Berilah kami rezeki pada hari ini. Sudah. Tuhan tidak menjanjikan di sini hidup akan sejahtera, berkelimpahan, apa segala, enggak ada. Paling-paling nanti kalau ada susah, Tuhan bantu. Yakin? Bapak Ibu menginginkan cukup hanya itu? Kalau seandainya kita memang diberi hanya itu, yakin kita tidak komplain? Yakin kita tidak mengeluh? Yakin kita tidak minta lebih?
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kadang-kadang kita memang cenderung kita mengharapkan sesuatu yang lebih daripada apa yang dijanjikan Allah. Itu sesuatu yang manusiawi. Kita cenderung mendengar apa yang mau kita dengar, bukan mendengar apa yang mau difirmankan Tuhan kepada kita. Contoh yang paling jelas itu pada bab Lukas bab 11 tentang berdoa. Ini kan ayat yang sangat kita sukai. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka kamu akan diberi. Kata-kata Yesus sendiri ya, tertulis di Alkitab. Sehingga kita bisa pimpin doa, Tuhan, Engkau pernah bersabda. Jadi kita pakai kata-kata Yesus untuk, ini loh omonganmu, ayo. Ini apalagi para notaris ya, ini udah ada kontraknya nih, udah nih, ini kontraknya ada nih. Jadi ayo Tuhan, jangan main-main ya, kami notaris nih. Tapi pertanyaan saya, apakah memang itu yang difirmankan Yesus? Apakah itu yang dimaksudkan Yesus? Yesus kasih jaminan, bayar di muka, nih, pasti dikabulkan, nih, janjinya. Kita loncat sebentar, lihat. Bab 11. Ya, bab 11 ayat. Tentang hal berdoa. Sebelum Yesus, mulai ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkan kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjamuan singgah di rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan dia yang di dalam rumah akan menjawab, jangan ganggu. Pintu sudah tutup, aku dan anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tidak mau bangun dan memberikan kepada orang itu karena itu adalah sahabatnya. Tapi karena sikap yang tidak malu, dia akan dibangun dan memberi kepadanya juga apa yang diperlukan. Apa yang mau dikatakan Yesus di sini? Allah itu bukan kayak sahabat yang hitung-hitungan. Dan sahabat itu hitungan punya alasan loh ya. Rumah orang Yahudi pada zaman Yesus itu bukan rumah besar. Bukan kayak kita tidur dengan berkamar-kamar. Nah, orang Yahudi pada waktu itu mereka tidur di satu kamar. Jadi satu rumah itu satu kamar, sedikit ada gudang kecil di pojokan. Jadi kalau malam mereka gelar karpet, lalu mereka semua tidur. Jadi kalau ada satu yang bangun, harus nyalain lampu, harus ini, harus itu. Seluruh rumah, semua penghuni akan bangun. Jadi dia malas bangun. Tapi karena orang itu terus gedor pintu, ya oke, aku bangun. Apa yang mau dikatakan Yesus? Allah itu enggak kayak sahabat ini. Enggak perlu kita gedor-gedor. Allah itu baik, enggak usah digedor juga dikasih. Dan sesudah ayat 9, lalu apa yang dikatakan Yesus? Setiap Bapa mana di antara kamu, kalau anaknya minta ikan padanya akan diberikan ular dan anaknya kepada anaknya sebagai ganti ikan. Jika ia minta telur akan diberikan kepadanya. Apakah jika ia minta telur akan diberikan kepadanya kalajengking? Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kata-kata sakti jaminan Yesus minta cari ketuk itu didahului dengan contoh teman yang maksa minta bantuan dan dibandingkan lagi dengan kita orang tua yang brengsek ini masih memberi yang baik, apalagi Allah.
Jadi yang mau disampaikan Yesus, Allah itu Bapa yang maha baik. Dan kita dengarnya apa? Hore, kita bisa minta apa-apa. Jauh kan? Nggak nyambung kan sebetulnya. Yesus mau memberikan jaminan, ayo perhatikan Allah yang maha baik itu. Kita dengarnya, oh ada Allah yang bisa dimintain apa-apa aja tuh. Janjinya udah tertulis tuh. Seringkali tanpa kita sadari, begitu cara kita membaca kitab suci. Begitu cara kita menyaring firman Tuhan. Kita saring mana bagian-bagian yang cocok untuk kuping kita, dan yang lain nggak kita pakai, nggak kita lihat. Nah, apa yang mau sebetulnya dikatakan oleh Injil Lukas ayat 1 sampai ayat 12? Memang ada jaminan-jaminan dari Allah. Jangan takut kepada manusia, takutilah Allah yang dapat membunuh badan dan membunuh jiwa. Tapi takut artinya hormat, segan, menjunjung tinggi. Ya, itu arti kata takut. Jadi takut itu bukan gemetar dan lalu nggak mau ketemu, enggak. Hormat dan segan, sungkan. Karena Allah begitu besar. Tapi Allah yang begitu besar adalah Allah yang maha baik. Dia memelihara burung pipit, dia memelihara bunga bakung, dan dia memelihara kita. Tapi ada lagi ayat berikutnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat. Yang menyangkal aku akan disangkal di depan malaikat-malaikat. Semua orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi Yesus menegaskan, jangan takut. Allah itu dia ada, dia peduli, dia jaga. Percayalah padaku dan ikutilah bimbingan Roh Kudus. Maka kalau ada apa-apa, dia pasti akan turun tangan. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus dari ayat 1 sampai ayat 12. Kadang-kadang juga seperti tadi pada pengajaran tentang doa. Kadang-kadang kita hanya mendengar jaminan-jaminannya, tetapi tidak menangkap konteksnya. Apa yang dikatakan Yesus? Jangan fokus pada kesulitanmu. Allah jaga, Allah peduli, Allah lindungi. Jadi fokuslah pada apa? Mengikuti aku. Fokuslah mengikuti bimbingan Roh Kudus. Kalau kita pakai bahasanya Matius, carilah dulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Kita kan selalu dengarnya semua akan ditambahkan. Tapi carilah dulu kerajaan Allahnya, lupa. Fokusnya minta supaya semua ditambahkan. Itu yang mau dipesankan oleh Tuhan. Kadang-kadang dalam penghayatan iman kita itu seperti begini. Banyak di antara kita memang berfokus pada kebutuhan-kebutuhan kita. Itu sebetulnya tidak salah ya. Itu sesuatu yang sangat manusiawi. Semua agama juga berbuat begitu. Ya, nggak ada agama yang tidak mengatakan mintalah kepada yang kuasa. Whoever yang kuasa itu terserah, tapi mintalah sama dia. Dia punya kuasa untuk memberi. Caranya macam-macam. Sholat 5 waktu, kasih sesajen, mengosongkan diri, berbuat derma. Jadi kalau kita butuh dan kita minta, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi saya mau mengatakan, itu belum cukup Kristiani.
Karena Bapak Ibu boleh tukar kata Tuhan Yesus dengan Muhammad, dengan Buddha, dengan Siwa, dengan Wisnu, dengan siapapun yang disebut yang ilahi di atas sana. Dan kita masih tetap bisa mengatakan hal yang sama. Tolong, saya minta, saya butuh. Yang beriman Kristiani adalah kalau memang kita memang berpusat pada Yesus. Jadi firman ini atau firman yang disampaikan oleh Yesus itu adalah ajakan untuk kita semakin lama semakin meninggalkan diri kita dan kita semakin berpusat kepada Tuhan. Dan pada waktu itulah Anda akan melihat waktu Tuhan sungguh indah dan Dia mengatur segala-galanya tepat. Saya mau bersaksi begini. Tahun 2000 saya bertugas di Kota Mataram di Lombok dan saya mengalami amuk massa. Gereja kami dibakar yang pertama kali dan lalu selama 3 hari terjadi amuk massa di Lombok. Rumah orang-orang Kristen, gereja-gereja, rumah-rumah orang Cina, semua yang bisa dibakar, yang kalau nggak bisa dibakar, dijarah, dirampok. Itu tahun 2000. Kalau ingat waktu itu masuk berita kok, ya di RCTI dan sebagainya. Jadi gara-garanya itu terjadi adalah pemicunya itu adalah kerusuhan di Ambon, perang antara orang Kristen dan orang Islam di Ambon. Nah, orang Islam itu kalah karena orang-orang Kristen di Ambon dibantu sama RMS dari Belanda. Nah, lalu Amin Rais dia menggerakkan di Jakarta sebuah tablik akbar untuk mendukung saudara-saudara yang Islam. Dan ini didukung oleh kota-kota besar di Jawa, merembet tidak di Bali, tetapi merembet ke Mataram. Tapi bedanya sesudah tablik akbar di Mataram itu lalu menjadi kerusuhan yang menyebar selama 3 hari. Jadi kami semua kacau balau, tersebar-sebar mengungsi di mana saja bisa aman. Saya bersama dengan kira-kira 4.000 umat, kami mengungsi di asrama tentara di Mataram. Karena kebetulan wakil komandan itu orang Katolik. Sehingga beliau mengajak saya tinggal di rumahnya. Jadi waktu saya datang, saya nggak bawa apa-apa, saya hanya bawa mobil dengan baju di badan, lalu istrinya tanya, Romo kok nggak bawa apa-apa? Ya ngapain bawa apa-apa, kan nanti siang pulang. Pada itu saya yakin tidak akan terjadi kerusuhan. Sekurang-kurangnya tidak terjadi di gereja saya. Karena apa? Gereja saya di depannya itu seberang jalan itu rumah sakit. Siapa mau bikin ribut di depan rumah sakit? Dan di sebelahnya kantor Kodim. Siapa berani kutik-kutik kumis macan di sebelah? Tapi ternyata kita tidak bisa mengharapkan manusia. Gereja saya yang pertama dibakar karena ini yang paling dekat dengan alun-alun tempat demo itu berlangsung. Jadi gereja saya yang dibakar habis pertama kali. Dan lalu sudah itu merembet ke seluruh kota. Sehingga lalu saya berangkat dan saya memang tidak pernah pulang lagi. Yang saya bawa apa pada waktu itu? Saya bawa surat-surat berharga, surat-surat penting, surat-surat berharga. Gereja nggak punya surat berharga kecuali surat tanah. Surat-surat penting itu apa? Buku baptis, buku catatan komuni pertama, buku perkawinan, buku krisma, jadi itu semua administrasi itu. Jadi memang ada seorang adik kelas Romo ya, dia asli dari Lombok dan dia lalu menyalahkan saya. Romoan sih ngapain sih semua buku-buku dibawa? Kalau enggak kan aku bisa kawin lagi ya. Kan nggak ada catatan bahwa dia pernah dibaptis
Dan ada record bahwa dia pernah jadi imam. Soalnya kan aku bisa kawin. Karena bukunya pakai dibawa segala. Jadi saya hanya bawa itu dengan surat tanah dan dengan buku rekening. Saya tidak bawa apa-apa sehingga lalu semua harta milik saya hilang. Saya tidak begitu memasalahkan, tetapi apa yang paling menyakitkan? Saya itu baru 2 tahun pindah dari kota Dompu. Kota Dompu itu di Kabupaten di Sumbawa, kecil. Impres daerah terbelakang pada waktu itu. Umatnya hanya 300 orang. Tapi saya rasa di Banten itu masuk ke Uskupan Bogor ya. Masuk ke Uskupan Bogor ya, Banten itu. Untuk parokinya yang Katolik, sorry, lupa, yang Katolik. Banten masih masuk ke AJ. Oke. Saya lahir di Jakarta tapi udah lama nggak di Jakarta, jadi saya percaya aja. Nggak berani debat. Oke, jadi jangan dibandingkan dengan Jakarta. 300 itu satu basis saja kurang. Kami 300 itu satu kabupaten. Jadi saya nggak punya kerjaan. Kenapa? Umat saya itu buruh. Jadi kalau mereka banyak di gereja itu artinya pada jelek. Mereka nggak makan, nggak punya kerjaan. Jadi kalau gerejanya kosong, nah itu tanda baik. Artinya umat saya makan. Kolektifnya besok lumayan. Jadi saya nggak punya kerjaan di Dompu. Apa yang saya buat? Saya mengisi waktu saya dengan mempersiapkan firman. Saya 3 hari saya pakai untuk mempelajari firman Tuhan sebelum saya menulis khotbah. Jadi saya belajar dulu teksnya, saya baca buku-buku komentar tentang teks itu supaya saya menangkap sungguh apa pesan apa pesan teks itu untuk apa yang dimaksudkan oleh para penulis kitab suci itu atau apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang kedua, saya mulai merumuskan pesan ini untuk situasi umatku zaman sekarang bunyinya apa. Dan sesudah itu baru saya mulai menyusun dan menulis khotbah saya dan saya cari ilustrasinya yang cocok. Si khotbah saya pada waktu itu sangat bagus dan sangat mendalam. Dan saya 5 tahun saya di sana, jadi semua sudah tersimpan dengan rapi. Zaman dulu ya, tahun 90-an itu masih pakai disket, jadi hard disknya kecil. Jadi tapi itu semua khotbahnya tersimpan di hard disk. Ada setumpuk disket untuk menyimpan khotbah-khotbah saya dan ada print out-nya juga yang saya pakai kalau saya khotbah. Dan itu semua saya kumpulkan dengan rapi. Dan itu semua terbakar habis di Mataram. Padahal saya memimpikan sesudah 5 tahun, saya memimpikan ini akan saya terbitkan suatu ketika. Tapi ya sudah, oke, ini mustahil dan itu saya sangat sakit hati, saya sangat kecewa. Sehingga memang saya mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa? Enggak boleh aku mempersembahkan hari-hari sepiku selama 5 tahun dan ketekunan dan keringatku untuk memuliakan Engkau dan sedikit dapat nama sedikitlah dengan menerbitkan buku. Terutama itu yang saya paling sakit. Oke, lalu kembali ke situasi di ini. Lalu sesudah 3 hari, saya bersama dengan pendeta-pendeta yang juga sama-sama ngungsi di asrama tentara, lalu kita putuskan, oke, kita harus berbuat sesuatu. Kita harus menghibur umat atau jemaat yang kacau balau dan ketakutan. Oke, udah. Romo aja yang pimpin misa, karena Romo jemaatnya paling banyak di sini. Oke. Kita minta izin kepada komandan, diizinkan kita pakai aula tentara. Lalu kami pergi ke Susteran. Susteran itu ada di tengah-tengah perkampungan orang Bali. Jadi tidak kena dijarah. Jadi orang Bali kan tinggalnya selalu mengelompok. Sehingga lalu
mereka mengamankan lingkungan mereka sehingga lalu lingkungan mereka aman. Tapi yang tinggal di tengah-tengah masyarakat Lombok ya habis. Jadi kami pergi ke susteran, kami ambil semua alat misa dan sebagainya, lalu oke. Lalu kami siap untuk misa. Dan pada saat saya mempersiapkan misa, tiba-tiba saya menyadari, saya kehilangan semua yang berharga dari milik saya. Tapi saya menyelamatkan semua yang penting dari milik gereja. Untuk saya, piala, pakaian misa yang bagus, apa itu gampang masih bisa dibeli. Tapi surat-surat ini, kalau ini terbakar, hilang, rusak, nggak mungkin bisa dipulihkan. Sehingga pada waktu itu saya merasa, saya berbuat yang benar. Dan saya mempersiapkan, saya merasa, Tuhan pasti berkenan pada apa yang saya lakukan. Itu memberi saya ketenangan, itu memberi saya sedikit sukacita. Dan dalam persiapan itu tiba-tiba saya melihat begini. Bahwa ternyata kalau saya mengikuti Tuhan, dan tanda bahwa saya mengikuti Tuhan, itu adalah kalau ada salib. Bukan saat ada berkat. Kalau ada berkat, itu ada sukses. Kalau ada sukses, setan bisa masuk. Dan saya pernah mengalami itu. Justru pada saat saya sebagai pastor muda, sukses, terkenal, dan dikagumi, saya jatuh. Dan pada saat itu saya melihat, kalau ada salib, pasti ada Tuhan. Dan saya melihat ini salib dari Tuhan ada di sini. Dan apa yang terjadi? Saya sungguh-sungguh merasa bersyukur ya bahwa saya yang ada di Lombok dan bukan Romo yang baik. Saya berasal dari Jakarta, saya punya banyak relasi, sehingga lalu saya memakai kesempatan itu untuk mencoba menghubungi, karena pada waktu itu, karena kerusuhan itu, Pulau Lombok diisolasi. Airport, pelabuhan-pelabuhan semua ditutup. Supaya kerusuhan tidak menyebar, tapi juga supaya terutama yang dijaga adalah saudara-saudara dari Bali, karena kebanyakan orang Lombok itu adalah orang-orang dari daerah Karangasem. Karena itu kan paling dekat dengan Lombok. Mereka yang dari Karangasem sudah siap untuk menyerbu ke Lombok. Karena mereka siap-siap kalau saudara-saudara mereka diganggu, mereka akan menyerbu ke Lombok. Karena itulah pelabuhan dan airport diblokir. Lalu karena saya punya teman, kebetulan saya baru pulang tur dari Eropa. Kebetulan yang ikut itu Ibu Sumarlin, mantan menteri, dan anaknya yang sulung. Lalu saya kontak anaknya, saya bilang, oke, kita sekarang lagi nggak bisa apa-apa, kita terkurung, semua orang mau keluar, tapi nggak ada apa-apa. Oke Romo, saya bantu, saya usahakan, saya carikan kapal. Jadi lalu dia memang mencoba mengkontak teman-temannya. Oke Romo, ada kapal yang sekarang mau dalam perjalanan ke Lombok, tapi lalu ternyata kemudian ferry diizinkan untuk nyebrang, dan lalu memang sebagian besar orang lalu nyebrang ke Bali. Yang saya alami adalah tentang waktu Tuhan, adalah pada waktu saya menemukan, untung saya yang ada di sana, bukan orang lain, sehingga saya bisa berbuat. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Saya menjadi orang yang berani berinisiatif. Kami di pengungsian kan kami syok. Saya mengalami bahwa di pengungsian tuh kami syok, nggak bisa apa-apa. Jadi kayak orang bego. Sehingga lalu tentara-tentara dan suster yang membantu dapur umum mengeluh. Romo tolong dong. Masa kita udah mesti masak, kita udah mesti naruhin di ompreng, kita mesti nganterin ompreng ini ke barak-barak, kita masih harus ngumpulin, kita harus cuci lagi dan untuk masak lagi. Lalu waktu itu inisiatif saya berdiri di atas tong dan lalu saya teriak-teriak, oke, tolong siapa yang dari barak-barak tolong kumpul. Oke, lalu kita mengorganisir diri supaya lalu ada kelompok ibu-ibu yang bantu masak siang dan malam
untuk membantu bapak-bapak tentara yang buka dapur umum. Ada kunjungan dari DPR, saya yang ikut mewakili bicara atas nama. Jadi itu bukan saya. Saya bukan tipe orang yang ekstrovert, berani tampil dan sebagainya. Enggak. Saya tunggu situasi nyaman, situasi aman, baru saya berani keluar. Tapi pada waktu itu saya betul-betul merasa Tuhan gerakkan saya untuk supaya kita berani tampil dan kita bisa ikut berbuat sesuatu. Sesudah 3 minggu, kemudian pengungsian selesai karena sudah aman, mereka yang bisa pulang, yang rumahnya masih ada, mereka pulang, dan kemudian pengungsian dibubarkan dan lalu saya dipindah tugaskan ke Bali. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk mengakhiri, kalau kita bicara tentang waktu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan menumbuhkan kita. Tuhan bukan banser yang kita keluarkan kalau kita lagi susah, simpan lagi kalau kita nggak butuh. Bukan. Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita tumbuh. Bukan supaya kita enak, bukan supaya kita nyaman, bukan supaya kita gampang. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan berbuat supaya kita tumbuh satu langkah lebih dekat dengan Dia. Dan tanda bahwa kita akan mendekat kepada Dia kalau kita melihat salib di depan kita dan kita berani memikul salib itu dan berjalan bersama dengan Dia. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Sekian. Terima kasih Romo atas pelayanan firman pada sore hari ini. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan vokal grup dari Persekutuan Doa Orait Labora dengan lagu Waktu Tuhan. Dipersilakan. Ya. Kita responi firman Tuhan tadi dari Romo luar biasa. Memang waktu Tuhan itu waktu yang indah, waktu yang tidak dibuat-buat tapi memang tepat pada waktunya. Kita responi dengan kita akan menyanyi lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
Haleluya. Baik, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Sebetulnya waktu Tuhan itu memang yang terbaik karena dari kami yang memang selalu mengurusi ibadah online PDOL, kami sudah berencana lama untuk travel seperti ini untuk ibadah. Gitu, tapi Tuhan kasih waktunya yang terbaik dan saat ini kita bersama-sama di gereja ini, di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa ya Romo. Baik rekan-rekan yang terkasih yang hadir onsite, baik juga yang hadir online, kita akan memberikan persembahan di sore hari ini. Dan rekan-rekan bisa scan QR Code ataupun transfer ke rekening yang tertera di layar monitor. Dan untuk mengiringi persembahan kita, mari sama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang begitu baik. Dipersilakan buat Romo untuk membawa doa persembahan, doa syukur dan doa berkat kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya mengundang kita semua untuk masuk dalam hati kita dan kita membuka hati kita untuk sapaan, untuk ajakan, dan untuk teguran Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami sampaikan kepadamu untuk semua yang telah Kau izinkan terjadi sampai hari ini. Engkau mengizinkan saudara-saudari kami jauh-jauh dari Banten, dari Jakarta untuk datang ke Bali dan mengadakan persekutuan di sini. Pelayanan bagi saudara-saudari kami umat di seluruh Indonesia yang mau bergabung bersama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dan kekuatan dari-Mu sendiri. Puji syukur kami sampaikan kepadamu untuk semua berkat dan kebaikan
puji syukur kami sampaikan kepadamu untuk segala pendampingan dan pertolonganmu. Tuhan, hari ini dalam perkumpulan kami ini, kami mencoba berbagi, kami mencoba mempersembahkan sedikit yang kami miliki untuk kami bagi kepentingan bersama. Terimalah Tuhan persembahan kecil dari kami. Biarlah persembahan ini menjadi tanda bahwa kami mau mengikuti Engkau, dan menjadi tanda bahwa Engkau tidak memandang siapapun, tapi Engkau menghargai semua usaha dan pemberian kami. Turunkan berkat-Mu atas persekutuan doa ini. Mereka telah bertekun selama 19 tahun berjalan bersama di dalam Engkau. Semoga Engkau sendiri yang membimbing dan menuntun mereka dalam langkah-langkah selanjutnya. Kami berterima kasih untuk 19 tahun yang berlalu. Tapi kami masih mau berdoa untuk tahun-tahun mendatang. Tahun-tahun yang masih penuh rahmat. Tahun-tahun yang penuh buah. Tahun-tahun yang penuh pelayanan bagi persekutuan doa ini. Dan yang akan dihasilkan oleh persekutuan doa kami. Berkati mereka-mereka yang telah menyediakan waktu untuk menjadi pengurus. Berkati mereka-mereka yang secara khusus mau berkorban, berbagi pikiran, tenaga, waktu, biaya untuk pertemuan kami sore hari ini. Engkau yang mengenal seluruh keringat, air mata, dan perjuangan mereka. Jangan lepaskan itu dari perhatian-Mu Tuhan. Pakai itu sebagai untuk mengolah berkat-berkat-Mu yang selanjutnya, yang lebih banyak lagi akan Kau curahkan kepada kami. Tuhan, lebih-lebih kami mohon, semoga Engkau memberkati pertumbuhan kami, menjadi pertumbuhan, persekutuan yang lebih mampu, lebih siap, dan lebih sedia untuk melayani Engkau dan untuk bertumbuh di dalam Engkau. Buatlah persekutuan ini menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia. Buatlah persekutuan ini menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah masyarakat yang sedang berjuang untuk mengatasi segala kesulitan. Buatlah persekutuan ini menjadi tanda bahwa dunia akan menjadi lebih baik karena kami mau mengikuti Engkau. Karena itu Allah yang Maha Kuasa, turunkanlah berkat-Mu atas seluruh anggota warga persekutuan doa Ora et Labora ini. Turunkanlah berkat-Mu untuk mereka-mereka yang mengikuti pertemuan ini secara online. Dan turunkan berkat-Mu atas kami semua yang hadir di sini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mendampingi kita dan memberkati kita dan menjaga kita untuk perjalanan hidup kita. Selanjutnya di hari mendatang dan tahun-tahun mendatang yang menyertai kita dengan segala berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Katakan sekali lagi, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik. Haleluya. Demikianlah rekan-rekan yang terkasih ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara kita akan ada sepatah dua patah kata dari Ketua
Persekutuan Doa Orait Labora, Notaris dan PPAT se-Provinsi Banten. Dipersilakan kepada rekan Debra untuk sepatah dua patah kata. Shalom. Selamat sore untuk rekan-rekan notaris PPAT Banten yang hadir di sini dan juga yang saya hormati untuk rekan-rekan dari perwakilan dari Bali, dari Singaraja, rekan Ibu Hera, dan juga dari Kota Denpasar ada Mbak Mita, rekan Elizabeth, dan juga ada rekan Elis Sembiring dari Kota Denpasar ya. Dan juga ada Devi dan Mia dari Persekutuan Doa. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga untuk yang mengikuti secara online. Saya ucapkan terima kasih dan khususnya Romo, terima kasih dari kemarin Romo menerima kami di gereja ini sampai firman-Nya, membawakan firman sore hari ini. Terima kasih Romo, Tuhan berkati, tetap sehat untuk Romo. Dan juga pengumuman yang mana pada tanggal 3 Oktober Persekutuan Doa Orait Labora ulang tahun ke-19. Jadi karena anugerah, berkat dan kasih-Nya kita boleh beribadah di sini dalam rangka juga ulang tahun dan siarek. Nah, untuk dalam rangka ulang tahun ini juga Persekutuan Doa Orait Labora akan mengadakan baksos yang mana sebentar juga sudah mau menjelang Natal, kita juga akan gabungkan dengan baksos di Banten. Info selanjutnya akan diumumkan di grup PDOL. Sekali lagi terima kasih dan juga untuk tim pelayanan yang sudah bertugas sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Panggil pada Romo ya. Sebelumnya saya minta kebetulan ada penasehat dari Banten, PDOL, Ibu Like, Ibu Vero, Ibu Gerda, dan juga Bu Gerda, Bu Vero, ya dari penasehat minta ke depan, temenin saya di depan. Okay. Ya, dengan bertambah usianya pada awal bulan Oktober, Persekutuan Doa Orait Labora adalah sesuatu yang indah. Sekali lagi bukan suatu kebetulan temanya, tapi memang hari ini, bulan ini berulang tahun ke-19 dan biarkan Persekutuan Doa Orait Labora ini terus menjadi berkat bagi para notaris dan PPAT, bahkan se-Indonesia juga. Kami minta kesediaan Romo untuk ke depan. Lia, kita nyanyi ya Mo ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Katakan panjang umurnya. Panjang umurnya, Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. tiup lilinnya. Dipersilakan buat Romo dengan tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Dengan hitungan 5 ya. Mundur. Tiup lilin, 5, tiup lilin, 3, 2, 1. sekarang juga. Tepuk tangan buat PDOL. Happy birthday PDOL. Selamat ulang tahun yang ke-19.
Di usia yang 19 tahun ini, Persekutuan Doa Rakyat Labora terus menjadi berkat. Dan tidak lupa juga kami teringat teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Oktober juga. Terus Tuhan Yesus memberkati juga. Haleluya. Haleluya. Baiklah rekan-rekan yang terkasih yang sudah hadir online melalui Zoom, yang sudah hadir onsite, ada Ibu Hera, saya melihat ada beberapa notaris dari Bali di sini. Selamat datang, selamat berkumpul bersama dengan PDOL. Tuhan Yesus memberkati. Juga rekan-rekan yang datang dari Jakarta, terima kasih sudah menghadiri acara hari ini. Ya, baiklah. Demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita pada sore hari ini, rekan-rekan yang terkasih. Sampai ketemu bulan depan di ibadah bulan November. Persekutuan Doa Rakyat Labora, Notaris dan PPAT se-Provinsi Banten. Shalom. Baik, salam sehat. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati.